lagu kedua ini mengingatkan saya tentang satu kejadian yang sudah terjadi dalam hidup saya, di mana pada waktu itu saya benar-benar mengalami suatu templakan daripada Tuhan, di mana saya disedarkan lewat satu kejadian. Waktu ini saudara, saya tidak memperdulikan Tuhan di dalam hidup saya. Dan memang di dalam saya bertumbuh, panggilan dalam pelayanan itu sudah sangat kuat, namun saya seringkali abaikan. Nah, termasuklah saya bergunda-gulana ke bandar besar, bandar ibu kota negeri kita di kota Kinabalu. Saya bekerja di sana. Namun saudara, saya merasa hidup saya kosong pada waktu itu. Saya merasa seperti saya tidak menikmati apa yang saya kerjakan. Saya tidak menikmati kepenuhan hidup saya dan sebagainya. Lalu saya kembali ke Tambunan. Dan sesampai saya di Tambunan saudara, saya mengalami satu kemalangan. Saya mengalami satu kemalangan di mana ya kemalangan itu tidaklah mencederakan beberapa kami di dalam kendaraan itu, namun puji Tuhan semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Nah, pada waktu kejadian itu saudara, saya serasa seperti diri saya dibekukan pada waktu driving kereta itu, di mana saya tidak mampu kawal lagi kendaraan itu. Nah, saya sangat terkejut di balik kejadian itu, dan di sana saya menyadari betapa Tuhan itu melindungi saya meskipun saya tidak peduli pada Dia. Dan justru pada waktu itu saya ditemplak oleh jamahan Tuhan, di mana saya menyadari secara jelas di mana saya dilindungi Tuhan. Saya dilindungi Tuhan. Dan seingat saya, sejurus selepas kejadian itu saudara, malamnya saya nangis habis-habisan di dalam Tuhan. Saya nangis-nangisan di dalam hadirat Tuhan, karena pada malam itu ya saudara, mungkin karena masih trauma, saya datang di hadirat Tuhan, saya menangis sepuas-puasnya waktu itu di dalam Tuhan. Dan saya mengalami jamahan Tuhan, justru saya dihibur Tuhan pada waktu itu. Justru waktu itu hidup saya berubah. Saya tidak lagi melalaikan panggilan Tuhan. Justru saya buat keputusan untuk terus melayani Tuhan secara sepenuh masa. Nah, saya ingat waktu itulah komitmen saya di hadapan Tuhan, komitmen saya melayani itu berubah secara drastis. Karena saya mengalami. Saya percaya bukan karena kemalangan itu, tetapi karena saya mengalami bagaimana perlindungan Tuhan di dalam hidup saya. Amin. Bagaimana Tuhan melindungi saya dalam apapun yang saya lakukan. Haleluya. Nah, lagu seterusnya ini saudara mengingatkan saya tentang kejadian ini, mengingatkan saya tentang keputusan saya secara total untuk mau mengikut Tuhan. Nah, saya percaya ini akan memberkati banyak orang. Saudara, ingat bahwa Tuhan tidak pernah lari darimu. Dia tidak pernah punya hasrat untuk menjauh daripada kita hanya karena kita berdosa atau berbuat salah. Tidak. Tetapi justru daripada tuduhan-tuduhanlah yang membuat kita rasa jauh daripada Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhan tidak pernah lari, tidak pernah undur selangkah pun daripada hidupmu. Dia selalu ada, Dia tetap setia di dalam kehidupanmu. Dalam apapun yang kita alami, Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jikalau saudara tahu penyembahan ini, mari menyembah bersama-sama lewat lagu ini. Kita mengucap syukur karena perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya, itu tetap ada dan nyata di dalam hidup kita. Haleluya.
Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Mari kita nyanyikan penyembahan ini bersama-sama. Mari kita sembah Dia. Katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saya percaya ada banyak yang ingat tentang lagu ini. Saya percaya lagu ini mengingatkan banyak pribadi bagaimana Yesus itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksudnya apa, saudara? Itulah kasih Tuhan, itulah manifestasi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah mengorbankan apa yang berharga di matanya, semata-mata mau menebus kehidupan saudara dan saya. Dan Dia mengasihi dunia ini, saudara, bukan bermula dari kemarin, saudara. Bukan bermula daripada beberapa hari yang lalu, saudara. Tidak. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Dia mengasihi kita. Sekarang, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
kasih Tuhan itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Namun jikalau saudara dan saya merindukan jamahan Tuhan yang indah dalam hidup kita, saudara justru akan mengalami kasih Tuhan itu semakin meningkat, semakin luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, lagu ini mengingatkan saya bagaimana cinta saya pertama dengan Tuhan. Saya percaya, saya berdoa lewat penyembahan-penyembahan ini mengingatkan juga kepada saudara cinta pertama saudara dengan Tuhan. Supaya saudara tidak tenggelam di dalam masalah, supaya saudara tidak tenggelam di dalam pergumulan, supaya saudara tidak kalah dengan cabaran, supaya saudara tidak kalah dengan tuduhan iblis. Tetapi biar ketika saudara menyembah, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, bagaimana Daud memaksa dirinya, meskipun dia dalam tekanan, memaksa dirinya untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa saja kebaikan Tuhan? Pengampunan Tuhan, kesembuhan Tuhan, penebusan Tuhan, segala yang Dia berikan kepada kita, itu yang perlu kita ingati selalu. Haleluya, amin, amin. Sebab itu saudara, Tuhan tidak pernah lari daripadamu. Apapun yang engkau jalani hari ini, saudara, tetap mengucap syukur. Nah, dari Daud, dari Raja Daud ini saya belajar mengalahkan cabaran itu adalah dengan hanya kekuatan cinta kasih daripada Tuhan. Sebab itu saya katakan, sebetulnya saudara, manusia tidak perlukan jawaban di balik semua persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi justru yang kita perlukan adalah jamahan Tuhan. Amin. Justru jamahan Tuhan yang kita perlukan. Lewat jamahan Tuhan itu akan mengalahkan segala masalah di dalam hidup saudara dan saya. Itu akan mengalahkan segala sesuatu. Haleluya.